Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Elsa di Biologi Grade 9. Oke, kali ini Miss Elsa akan menjelaskan sistem reproduksi pada tumbuhan. Tapi hari ini kita khususkan tentang Biropipta sama Pterodopita dulu ya. Yaitu sistem reproduksi tumbuhan pada tumbuhan tingkat rendah. Apaan sih tumbuhan tingkat rendah? Sistem reproduksi pada tumbuhan dibedakan menjadi dua. Nah, yang ini ada dikatakan tumbuhan tingkat rendah dan tumbuhan tingkat tinggi. Oke, kita lihat perbedaannya. Kalau misalkan tumbuhan tingkat rendah itu karena memilikinya akar, batang, dan daun saja. Sementara tumbuhan tingkat tinggi itu lengkap, ada akar, batang, daun, buah, dan bunga. Itulah yang disebut perbedaan antara arti tumbuhan tingkat rendah dan tumbuhan tingkat tinggi. Setelah kamu mengetahui perbedaan ini, kita bahas yang selanjutnya. Pertama, kita masuk ke Biropipta. Biropipta itu artinya tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut ya. Di sini apa arti Biropipta? Birum itu lumut dan pita itu tumbuhan. Berarti kalau misalkan digabung jadi tumbuhan lumut. Ciri-cirinya ya berukuran kurang dari 20 cm, bisa tumbuh di batu, kayu, pepohonan, dan di tanah. Bersifat autotrof, bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Tidak memiliki tumbuhan tidak memiliki akar, maksud misal batang, daun, dan sesungguhnya. Nah, kamu bisa lihat ya di sebelah sini. Di sebelah kiri itu ada di bebatuan dia tumbuh karena dia tumbuhnya di tempat yang ibaratnya lembab. Sekarang kamu harus bisa membaca bagaimana sih siklus dari si Biropipta ini. Yang pertama, anak-anak lihat ya. Pertama dari sini nih, Nak. Nah, dari ujung batang berkembang organ reproduksi betina yaitu archegonium ya, archegonium. Lalu yang jantan namanya antheridium. Jelas yang jantan itu kan pasti menghasilkan sel sperma. Nah, yang betina menghasilkan sel telur. Oke. Si sel sperma dan sel telur ini akhirnya melakukan proses fertilisasi. Sperma kemudian berenang, kemudian membuahi sel telur. Pembuahan akan dapat berlangsung dengan baik apabila lingkungannya basah dan berair. Hasilnya pembuahannya adalah zigot. Nah, zigot ini berkembang lagi menjadi tinggi, menjadi sporofit muda. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ada tangkai yang namanya seperti tangkai ini yang namanya seta ya. Setelah si sporofit ini udah berubah menjadi dewasa dan umurnya itu 3 sampai 6 bulan. Setelah itu si tangkai seta itu akhirnya memiliki kotak spora. Kotak sporanya karena udah mateng nih, akhirnya kotak sporanya ini pecah dan sehingga spora bisa dibebaskan. Spora yang bebas tadi yang jatuh itu akan berkecambah dan memulai siklus hidup lumut yang baru seperti itu. Jadi proses lumut ini adalah reproduksi seksual. Tubuh lumut dimulai ketika spora berkecambah dan menghasilkan protonema. Nah, protonema ini kemudian tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Kita next ya. Terus selanjutnya ada Pterodopita atau tumbuhan paku ya. Pterodopita ini artinya Pterido, bulu, pita itu tumbuhan. Nah, karena bentuknya seperti bulu ya. Nah, lihat kamu sini. Tapi juga sebenarnya bulu itu bukan bulu halus, nah melainkan yang benar-benar kuat lah ibaratnya. Jadinya dibilang seperti paku. Nah, jadinya bahasa Indonesianya tumbuhan paku. Mempunyai akar, batang, dan daun. Mempunyai pembuluh angkut xilem dan floem. Ukuran tumbuhan ini bervariasi mulai dari beberapa milimeter hingga mencapai setinggi kurang lebih 6 meter. Penampilan luar tumbuhan ada yang pohon, berupa pohon ya, semak, terus epifit. Epifit itu tumbuhan dengan cara menumpang ke tumbuhan yang lain. Lalu ada tumbuhan yang merambat. Kamu udah tahu lah tumbuhan yang merambat itu yang ada yang di pohon dan ngerambat di dinding, ya kan? Mengapung di air, terus hingga hidrofit yang ada di air. Kita lanjut ya. Nah, kamu harus bisa baca ini namanya siklus hidup dari Pterodopita. Kita tes lagi. Dari sini ya. Si gametofit atau protalium ini akan berubah di dalam masuk ke dalam akar ya di sini.
Kita bahas tentang akar bagiannya. Pada bagian bawah ya, dekat si rhizoid itu ada namanya antheridium atau organ reproduksi jantan yang akan menghasilkan sperma. Lalu di agak di atasnya itu ada archegonium, yaitu reproduksi betina yang menghasilkan ovum dan sel telur. Nah, setelah itu mereka nih berdua ini melakukan fertilisasi ya. Nah, fertilisasinya akan membentuk zigot. Tapi di keistimewaan pada tumbuhan paku ini terjadi 2 kali reproduksi. Yang pertama reproduksi seksual, yang kedua reproduksi aseksual. Kita lanjut lagi aja dulu ya reproduksi seksualnya. Nah, terus habis itu setelah melakukan fertilisasi, nah ini tahap sporofit atau karena dapat menghasilkan spora ya. Sporofit itu menghasilkan spora jika kadar air pada kotak sporanya berkurang. Nah, kotak spora akan sobek dan mengeluarkan spora yang ada di dalamnya. Lalu, habis itu dia membentuk protalium ya. Nih, membentuk protalium dan menjadi sporofit dewasa. Setelah menjadi sporofit dewasa, dia akan tumbuh yang namanya rizoma akar. Nah, di sini terjadi proses reproduksi yang kedua yaitu aseksual. Pada tumbuhan paku dilakukan dengan rizoma dan rizoma dapat tumbuh ke segala arah membentuk koloni atau misalkan kelompok tumbuhan paku yang baru. Rizoma adalah batang yang tumbuh dalam tanah. Jadi dia tuh langsung bentuk tumbuhan paku yang banyak yang lainnya di samping-sampingnya gitu. Terus kita lanjut. Metagenesis tumbuhan paku itu merupakan serangkaian proses pergiliran keturunan. Kan itu karena terjadi proses ada 2 ya. Ada seksual sama aseksual. Nah, jadinya akibatnya ada proses metagenesis atau peralihan nih. Peralihan pergiliran keturunan. Digilir deh tuh antara spora-sporanya. Ada yang menjadi jenis spora yang homospora, ada yang menjadi heterospora, ada yang menjadi paku peralihan. Nah, kalau si paku homospora ini terdiri dari satu jenis spora saja. Kalau misalkan pakunya yang tumbuh betina saja ya udah betina aja. Kalau jantan jantan aja. Contohnya pada kehidupan sehari-hari itu ada Lycopodium clavatum atau yang disebut bahasa Indonesianya ada paku kawat. Sementara kalau paku heterospora, spora yang dihasilkan itu berlainan. Ada yang bentuknya besar, ada yang untuk bentuknya kecil. Kalau besar megaspora berarti udah fix dia itu betina. Tapi kalau tumbuhan ini kecil-kecil atau mikrospora berarti fix dia kelaminnya jantan. Nah, contohnya itu adalah daun semanggi, kamu pasti tahu. Yang kalau nama latinnya itu Marsilea crenata. Nah, terus yang ketiga ada paku peralihan antara paku homospora dan heterospora. Ibaratnya nih dia blasteran kayak bule. Nah, jadi tapi kalau yang ini sama ini kan betina atau jantan aja ya. Kalau yang ini kan megaspora atau mikrospora aja yang tumbuh. Tapi yang ini bisa dua-duanya. Bisa betina sama jantan. Jadi di sini dalam satu pohon ini nih ada variasi. Kalau ini mah enggak, salah satunya aja gitu. Nah, contohnya nih adalah paku ekor kuda. Eucetum debile seperti itu. Nah, oke anak-anak, sekian dulu penjelasan dari Mi. Semoga kalian mengerti ya. Bisa saya akan membuat video lanjutan mengenai spermatopita. Ditunggu videonya ya. Semoga kalian sehat-sehat selalu di rumah, jangan patah semangat dan tetap berdoa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.